pada saat si asetnya tanpa harus kita lepas bisa menghasilkan. Ada bisnis, ada properti, ada berarti yang harus diperiksa adalah Halo Planner, salam kenal. Saya Ligwina Hananto, Lead Financial Trainer di QM Financial. Video ini dibuat khusus untuk menyambut Ultah QM yang ke-20. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan finansial yang paling banyak ditanyakan di social media QM Financial. Let's check it out. Aset aktif. Apa hubungan antara aset aktif dengan penghasilan pasif? Pernah dengar nggak? Passive income, passive income, passive income, passive income. Kalau dia passive income munculnya dari mana? Ya dari aset aktif. Jadi orang sering banget membesar-besarkan tentang ingin punya passive income supaya financially free gitu. Padahal ternyata passive income itu nggak muncul tiba-tiba, nggak ada pohonnya bisa dipetik. Jadi kita perlu mengupayakan namanya aset aktif. Aset aktif ini apa sih? Aset aktif ini adalah bentuk aset yang bisa menghasilkan uang. Jadi kalau di QM Financial kami menyebutnya investasi generatif. Generatif artinya dia menghasilkan, generating income. Nah, aset aktif ini sekarang nih ada 4 jenis. Kamu mau pilih yang mana? Ada yang bentuknya bisnis, ada yang bentuknya surat berharga, ada yang bentuknya properti, dan satu lagi ada yang bentuknya intellectual property. Mau yang mana? Mau yang mana? Mau yang mana? Mau pilih salah satu atau mau 4-4-nya? Aku pengen 4-4-nya. Ngaruh gak sih kalau kayak gitu? Apa saja jenis aset aktif? Nah, jenis aset aktif itu ada 4. Ada bisnis, ada properti, ada surat berharga, dan satu lagi adalah intellectual property. Aku jelasin satu-satu ya. Bisnis, mungkin aku punya bisnis nih, tapi apakah ini aset aktif? Belum tentu. Bisnis yang disebut aset aktif artinya bisnis yang setiap dia tutup buku, ada profitnya yang bisa dibagikan pada pemegang saham. Jadi kalau si pemilik bisnisnya masih harus kerja di dalam bisnisnya, gaji yang dia terima itu bukan passive income-nya. Tapi kalau dia bisa dapat bagi profit, baru dia menjadi aset aktif. Yang kedua properti. Properti itu, kalau menurut teman-teman yang investor properti, justru paling bagus pada saat diperjualbelikan. Ada namanya capital gain. Nah, bukan itu yang dimaksud dalam aset aktif. Ketika kita ngomongin aset aktif, justru ini properti yang bisa disewakan, sehingga propertinya jangan hilang, properti kita simpen, hasil sewanya yang dinikmati. Jadi agak beda dengan capital gain. Yang ketiga adalah surat berharga. Surat berharga ini macam-macam. Mulai dari deposito, ada bunga atau bagi hasilnya. Obligasi, ada kuponnya. Dan ketika ini saham di Bursa Efek untuk perusahaan publik, maka ada dividennya. Padahal kita tahu return yang tinggi belum tentu dari dividennya kan. Nah, yang dimaksud di sini adalah pada saat si asetnya tanpa harus kita lepas bisa menghasilkan. Terakhir yang jarang dibahas dan harusnya justru lebih bisa diupayakan adalah kepemilikan intellectual property. Kamu punya karya apa yang bisa dijual terus? Pada saat karyanya itu dijual, kamu bisa terima income secara rutin dari karya itu. Dengan cara digital sekarang udah banyak yang bisa kita kerjakan. Pada titik apa dalam perjalanan finansialnya, seseorang memerlukan aset aktif? Pada titik dia pensiun sih menurut aku. Tentu saja prosesnya nggak tiba-tiba umur 55 pensiun, ya langsung punya aset aktif, enggak. Tapi betapa idealnya kalau saat kita udah tidak perlu ultra produktif, kita punya aset yang terus bisa memberi makan pada kita sehingga ketika kita perlu bekerja tidak lagi demi sesuap nasi. Jadi ini yang aku maksud dengan kombinasi antara pensiun sama financial freedom. Tapi kepemilikan aset aktifnya tidak bisa tiba-tiba muncul, maka perlu diupayakan jauh-jauh hari. Trial and error juga masuk di dalam sini karena ternyata untuk bisa punya 1, 2, 3, atau 5 aset aktif ada prosesnya. Jadi menyiapkan aset aktif itu tidak dilakukan di umur 55, mungkin perlu sudah dipelajari dulu di umur 25, dikumpulin modalnya di umur 30-an dan di umur 40 ke atas terutama sudah harus mulai mencoba kalau aku nyobain punya bisnis hasilnya gimana, punya properti kayak apa, surat berharga kayak apa, dan si intellectual property kayak apa. Kemudian nanti lihat mana yang paling cocok buat kamu, karena apa yang cocok buat aku belum tentu cocok buat kamu. Bagaimana memilih aset aktif yang cocok untuk kita? Bagaimana memilih aset aktif yang cocok? Kayaknya tiap orang beda-beda nih ya. Ini pengalaman aku 20 tahun mempelajari tentang aset aktif. Aku paling seneng bisnis, tapi juga ini paling susah.
Aku paling nggak bisa properti dengan alasan ini modalnya harus gede banget dan ketika udah punya ternyata aku nggak sabar ngurus maintenance-nya. Yang ketiga yang menurut aku harusnya jadi aset aktif masa depan kita bersama itu adalah surat berharga. Karena kalau zaman dulu beli surat berharga itu butuh modal besar, sekarang modalnya kecil-kecil. Dan sekarang serba digital ya, jadi pakai handphone kamu aja klik-klik-klik di aplikasi, udah jadi nih investor surat berharga. Tapi harus mau mempelajari ilmunya. Yang terakhir nih yang menurut aku perlu dijajal oleh banyak orang adalah tentang intellectual property. Zaman dulu mungkin intellectual property itu dipikirnya hanya untuk penulis lagu atau penulis buku gitu. Kalau sekarang enggak, kamu bikin video, dipasarkan di platform digital, orang belajar dari situ, udah dapet. Aku bikinnya digital download stand up comedy. Nggak nyambung sama kerjaan financial training ini, tapi ternyata ada aset aktif aku yang ngasih uang jajan setiap bulan. Nah, kalau ditanya mana yang paling cocok, berarti yang harus diperiksa adalah diri kita sendiri dulu. Kita senengnya yang mana, kita mau mempelajarinya yang mana, siap modalnya kayak apa, dan yang terakhir bukan cuma ilmunya aja, sanggup nggak mencurahkan energi untuk mengurusi aset aktif ini. Coba ya, pilihan kamu yang mana, kasih tahu aku. Apa saja mitos tentang aset aktif yang harus diwaspadai? Ada satu mitos tentang aset aktif yang buat aku ganggu banget. Katanya gini, kalau udah financial freedom, passive income itu udah di tangan, kita nggak perlu kerja lagi. Padahal kenyataannya, passive income itu income-nya yang pasif, tapi asetnya kan tetap aktif. Terus siapa yang mau ngurusin asetnya? Karena ternyata si aset itu nggak bisa duduk-duduk aja terus dibiarin dia akan menghasilkan terus. Kira-kira 12-13 tahun yang lalu, aku dan suamiku pernah punya beberapa aset aktif yang membuat kami bisa mencapai titik financial freedom. Tapi sekarang, aset-aset itu semuanya udah nggak ada. Artinya apa? Ternyata saat kita merasa aset aktif itu udah bisa menghasilkan, aset ini ada cara kerjanya yang harus kita upayakan juga, dan ada kadaluarsanya. Nggak semua aset aktif ini bisa bertahan lama. Ada bisnis yang bertahan 10 tahun tapi ternyata sudah itu nggak bisa menghasilkan. Ada properti yang kemudian ternyata dijual, kalau dari apartemen berubah jadi tanah, dia nggak bisa menghasilkan lagi walaupun tanahnya masih ada. Atau ada surat berharga yang ternyata akhirnya dicairkan dan udah nggak bisa menghasilkan. Coba deh pikirin, menurut kamu aset aktif itu bisa kita dapatkan terus didiemin aja dan menghasilkan? Ternyata enggak. Jadi ini mitos yang menurut aku membahayakan sekali karena kita pikir kalau udah punya aset tinggal duduk-duduk aja. Enggak, ternyata harus dipelihara terus dan diupayakan terus, bahkan kadang-kadang perlu ditukar guling dengan aset yang lebih baru. Artinya apa? Kerja terus guys, cuman cara kerjanya beda aja. Nah gimana, makin penasaran gak sih dengan topik aset aktif ini? Ada loh kelas-kelasnya level advance buat kamu yang memang udah jagoan-jagoan nih. Ikutin kelasnya di HOS by Kem Financial, daftarnya di sini. Sampai jumpa di kelas.